Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan bahas bareng-bareng. Kali ini bukan mengenai yang berhubungan dengan matematika, tapi ya tentang orang yang mungkin mempelajari matematika lanjut, yaitu kita bicara mengenai Oppenheimer. Jadi Oppenheimer itu kemarin sebuah film ya yang dirilis tahun, kalau di Wikipedia itu adalah 11 Juli 2023 ya, dirilis tahun 11 Juli 2023. Nah, film ini saya sih belum melihat langsung ya. Cuman dari plotnya kita bisa melihat bahwa ini bercerita mengenai seorang ilmuwan ya, ilmuwan Amerika Serikat ya, yang membuat proyek atau mungkin diinstruksikan untuk membuat proyek bom atom seperti itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan di sini dikatakan itu berdasarkan surat dari Einstein. Surat dari Einstein ke Presiden Roosevelt. Einstein adalah Albert Einstein ya, seorang Jerman ya, yang katanya juga keturunan Yahudi, orang Jerman yang cerdas, dan dia mengungsi ke Amerika karena waktu itu di Jerman sedang ada Holocaust atau ya pembersihan besar-besaran orang-orang Yahudi, sehingga beberapanya ada yang melarikan diri. Salah satunya adalah Albert Einstein ini ke Amerika ya. Tidak hanya Albert Einstein saja, tapi seperti Leo Szilard dan teman-teman yang lain ya, karena di surat ini itu ada nama Fermi juga, ada Leo Szilard yang semuanya juga kalau kita kenal mereka adalah semua ilmuwan-ilmuwan ya, entah itu ilmuwan ahli fisika, ahli kimia, ahli matematika. Yang jelas mereka semua adalah ilmuwan-ilmuwan. Nah, di surat ini semuanya berbahasa Inggris ya, ya namanya juga di Amerika, bahasanya kan bahasa Inggris. Yang ingin dicermati adalah kata-kata di sini adalah kata-kata the construction of bombs. Ini apa ini? Kemudian ini coba diterjemahkan yang menggunakan Google Translator ya. Jadi kurang lebih pada tanggal 11 Oktober itu tahun 1939, Alexander Sachs, ekonomi Wall Street ya, Wall Street itu tempat bursa efeknya yang bernama di Amerika Serikat, bahkan di dunia ya, yang mempengaruhi perekonomian di dunia. Itu adalah teman lama dan penasihat di atas ini Presiden Franklin Delano Roosevelt. Jadi yang di sini dikatakan yang menerima surat pertama kali itu adalah Alexander Sachs ya. Kemudian baru disampaikan ke Roosevelt. Kemudian Albert Einstein itu memberitahu bahwa ilmuwan-ilmuwan di Jerman sana itu sudah menemukan cara untuk memecah uranium. Salah satu unsur kimia yang sangat akrab dengan istilah atom ya. Ada uranium, ada polonium, ada radium yang seperti itu ya. Itu bisa dipecah dengan reaksi fisi ya, fisi itu berarti pemecah ya, menggunakan uranium. Dan ternyata sejumlah besar tenaga dapat dihasilkan oleh reaksi rantai ya. Karena melakukan tenaga ini, pembangunan bom yang sangat kuat dapat dilakukan. Tentunya ini juga berhubungan dengan korporasi Einstein, yaitu X sama dengan MC kuantum itu yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembuat bom atom yang Oppenheimer tadi. Nah begitu. Jadi intinya ya anehnya di sini itu seperti itu ya. Einstein sendiri orang Jerman, dia pindah ke Amerika dan dia bisa memiliki persepsi bahwa di Jerman sana sudah canggih, sudah bisa menemukan cara untuk memecah uranium yang efeknya menghasilkan energi yang luar biasa.
Karena reaksi berantai ini tadi yang mesti luar biasa itu kan reaksi berantainya itu ya, jadi memecah satu atom, pecah lagi, dan itu menghasilkan tenaga yang lain. Nah, Einstein ini percaya bahwa pemerintah Jerman secara aktif mendukung penelitian di bidang ini dan mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan hal yang sama. Intinya supaya jangan ketinggalan Jerman lah. Nanti misalnya kalau ketinggalan Jerman, kita akan dibom dulu, ya. Mungkin seperti itu lah pikirannya. Nah, Sachs ini memberikan surat pengantar yang telah ia siapkan dan memberikan pengarahan kepada Roosevelt mengenai poin-poin utama yang tergantung dalam surat Einstein. Nah, awalnya presiden tidak berkomitmen, maksudnya presiden saat itu Franklin Delano Roosevelt presiden Amerika saat itu tidak berkomitmen dan menyatakan keprihatinannya untuk presiden. Karena memang waktu itu beberapa referensi menyatakan bahwa Amerika itu belum tertarik masuk ke perang dunia kedua waktu itu. Waktu itu perang masih beberapa negara Eropa aja, Jerman dengan musuhnya Inggris dan Prancis. Nah, Amerika ini belum masuk. Tetapi pada pertemuan kedua saat sarapan ke San Francisco, Roosevelt menjadi yakin akan pentingnya mengeksplorasi energi atom. Kemudian Albert Einstein dan Leo Szilard ini temannya Einstein yang dari Hungaria ya. Kemudian tidak mengalami juga yang mengeluarkan diri ke Amerika, keilmuan. Menulis suratnya ya, emigran ya Hungaria, mengeluarkan diri menghindari penindasan Nazi dan fasis. Nah, fasisnya itu yang sangat luar biasa ya, karena bangsa Jerman itu kaumnya kan kaum Arya seperti itu. Kaumnya kaum Arya, mereka yang selain Arya itu ya tidak boleh di sana ya, karena yang ada beberapa rakyat juga orang Nazi yang dibentuk itu juga masih keturunan Yahudi seperti itu. Kalau salah nanti kita bisa cari referensinya bareng-bareng. Nah, Szilard ini adalah salah satu yang paling vokal di antara mereka yang mengajukan program untuk mengembangkan bom berdasarkan temuan baru dalam fisika dan kimia nuklir. Jadi Szilard ini yang paling vokal ya. Einstein itu berarti tidak begitu vokal seperti Szilard ya. Nah, kemudian orang-orang seperti Szilard dan sesama fisikawan pengungsi Hungaria, ada Edward Teller dan Eugene White, menganggapnya sebagai tanggung jawab mereka untuk mengingatkan orang Amerika akan kemungkinan bahwa ilmuwan Jerman akan memenangkan perlombaan membuat bom atom. Bom atom buat lomba, misalnya lomba itu kan makan pupuk, lomba masukin pensil ke botol ya. Dan menekankan bahwa Hitler akan sangat mungkin menggunakan senjata semacam itu. Peringatannya sangat keras gitu, meyakinkan sekali gitu. Padahal waktu itu Amerika belum mau masuk atau yang ngurusi perangnya di Eropa, di benua Eropa kan apa ini yang benua Amerika ngurusi kan jauhnya terpisah oleh Samudra Atlantik kan. Namun Roosevelt yang disibukkan dengan berbagai peristiwa di Eropa membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk bertemu dengan Sachs setelah menerima suratnya tidak langsung. Roosevelt ini pikir-pikir dulu gitu, apa untungnya ikut perang gitu ya, masih normal waktu itu. Nah, Szilard ini dan rekan-rekannya menafsirkan kelaman Roosevelt sebagai bukti yang tidak diinginkan bahwa presiden tidak menganggap serius ancaman perang nuklir. Kalimat itu yang menyebabkan Presiden Roosevelt itu akhirnya percaya ya, bahwa Jerman suatu saat akan mengebom Amerika Serikat dengan bom atomnya yang sudah mereka buat. Padahal tidak tahu Jerman itu kondisinya seperti apa. Sebenarnya Jerman juga lagi perang ya, perang umum lah, pakai tank, pakai pesawat, pakai tentara yang Jerman. Ini Szilard dan rekannya menafsirkan gitu ya, bahwa di sana itu bisa membuat bom. Orang-orang di pasar yang seperti Szilard, Einstein, dari Jerman, Amerika gitu ya. Orang Jerman gitu, ilmuwannya pindah ke Amerika kok malah khawatir bahwa di Jerman itu ilmuwannya menemukan bom atom dulu gitu loh, cara membuat bom atom gitu ya. Nah, kemudian Presiden Franklin D. Roosevelt menulis surat kepada Einstein tanggal 19 Oktober 1939, kayaknya surat balasan, menginformasikan kepada fisikawan tersebut, menginformasikan kepada Einstein bahwa ia telah membentuk sebuah komite yang terdiri dari perwakilan sipil dan militer untuk mempelajari uranium. Ini membentuk komite ini.
peristiwa tersebut membuktikan bahwa presiden adalah orang yang sangat bertindak setelahnya memilih suatu arah. Faktanya persetujuan Roosevelt terhadap penelitian uranium pada Oktober 1939 berdasarkan keyakinannya bahwa Amerika tidak dapat mengambil risiko dengan membiarkan Hitler secara sepihak memiliki bom yang sangat kuat. Hanyalah keputusan pertama di antara banyak keputusan lainnya yang akhirnya berujung pada pendirian kolektif. Nah, di sini ini sudah mulai dibuat komite, dibuat sebuah organisasi yang nantinya akan khusus ya, atau proyek ya, proyek namanya proyek Manhattan ya, karena mungkin ada di kota Manhattan itu yang berisikan dengan para ilmuwan yang nantinya akan mempelajari cara membuat bom atom. Jadi di sini Roswell sudah mau, sudah yakin bahwa nanti kita nggak boleh kalah dengan Hitler. Karena apa, kalau itu kita punya kita harus nyerang dulu ke Jerman supaya tunduk, karena bagaimanapun Inggris dan Prancis itu waktu itu Amerika Serikat sampai sekarang. Nah, disinilah akhirnya ditunjuk sebuah komite atau proyek yang kepala proyeknya adalah si Oppenheimer. Dan ini ketuanya. Ya. Kita bisa lihat di videonya ya. Jadi kita bisa lihat di YouTube, ini adalah video. Jadi sebelum bom atom itu dijatuhkan di Jerman, di sebuah daerah Jerman ya, kan harus diuji coba seperti itu ya. Coba diuji coba dulu, yang tempatnya itu adalah di Los Alamos, gurun Los Alamos, itu yang digunakan untuk menguji coba apakah bom ini bisa diledakkan berhasil sesuai dengan rencana gitu ya, kan karena meledakan bom itu nggak seperti meledakan mercon ya, mohon maaf ya, mercon saja yang besarnya satu guling saja kalau meledak sudah bisa nimbul korban, apalagi ini bom gitu yang sifatnya lebih canggih dan tadi itu ada reaksi fisi yang berantai. Kita bisa lihat videonya. Ya, bom eksperimen. Kita bisa lihat posisi Oppenheimer ya, kemungkinan sedang mengawasi. Kita bisa lihat Oppenheimer di sini ya. Kita bisa melihat Oppenheimer sedang mengawasi anak buahnya ya dalam pengerjaan bom atom. Luar biasa. Langit seperti gelap.
kita bisa nyari dokumenternya banyak, masih ada di eh, YouTube ya. Nah ini tadi video dari salah satu dicoba ya, dicoba yang dilakukan oleh teman-teman dan teman-temannya dan dari baiknya ini tes dulu ya, kira-kira kekuatannya seberapa gitu. Buat dulu namanya Los Alamos di Meksiko dan nanti terlihat nah dan itu kemudian ini adalah video lanjutannya ya. Ini dimana dua bom yang disiapkan yaitu nama Batman dan Little Boy. Siapa yang mendapatkan video siapa yang Little Boy ya. Harus cepat ya. Ini ya kita bisa lihat bomnya. Nah ini sepertinya Little Boy ya, kalau dalam bentuknya ini Little Boy ya. Kita bisa lihat panjangnya hanya ya bukan hanya ya paling masih seukuran orang ya, panjang hanya seukuran orang ini, seukuran orang, besarnya ya orang kedit lah ini besar, namanya Little Boy. Nah, kita bisa lihat ya, cepat saja ya. Saya juga iren ya, orang-orang agak berani ya. Saya dekat-dekat bom seperti ini walaupun sudah ditata rapi bentuknya bagus, tapi agak selamat juga ini kan. Kalau lihat dari kekuatan ledakannya tadi waktu di Los Alamos itu ya, itu sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa. Ini orang santai gitu ya, santai. Nah ini bom kita di sini, kemudian kayak emang kita lihat pesawat yang bawah. Nah ini pesawat pengangkutnya ya, ini bomnya dibawa ke pesawatnya ya. Tapi cepat saja ya. Nah seperti ini ya. Kemudian pesawatnya diderek, pesawat ya, masih jadul ya, masih pakai baling-baling padahal bawa bom ya. Bawa bom para ya. Nama pesawatnya Enola Gay. Ini pilotnya namanya Paul Pierce atau pangkatnya apa? Dia bawa ini dari Hawaii, dari mana ini? Pangkalan udara yang Enola Gay ya. Pilot namanya ya. Kalau balik-balik pilotnya foto dulu pangkat sepertinya ya, akan pangkat apa ya, mau bom buat daerah, kita lupa nanti cuma tenaga sakti. Keren sekali, luar biasa, seperti hajatan apa gitu ya. Ramai dan begitu santai dengan bahkan seperti itu ya. Padahal di bawah itu bom atom ya. Biasa. Terfoto dulu ya, bisa lihat. Nggak tahu sekarang orangnya umurnya berapa tahun. Atau mungkin beberapa tahun sudah meninggal ya. Ini kan tahun 45 ya, menjelang berakhirnya menyerahnya Jepang. Nah yang ini adalah Batman kayaknya, bentuknya bulat ya, ya. Kayaknya ini yang Batman, yang tadi yang Little Boy. Titik tadi belum ada video dijatuhkannya di Hiroshima atau Nagasaki. Mungkin ada videonya Bad Boy. Ya, ini orang luar biasa, masih sempat ngecat gitu, bom atom dicat, dihias ya. Jadi spot cat air beras gitu. Apa ya? Bom atom ya. Yang dekat radius puluhan meter aja terbikin gitu. Cat bomnya
dihias dulu, mau dijatuhkan dihias dulu. Ya perkara-perkara biar kelihatan menakutkan kalau mau dilakukan ya bom. Kemudian jarak mobil perang bungkus dulu jarak mobil ke bawah kemana? Ke pangkalan udara sepertinya, pangkalan pesawat. Mohon maaf saya cepat, kenapa saya tampaknya membosankan ya, dari tempat bisa banyak kok biografinya. Ya, kayaknya mau masukkan pesawat sama seperti yang kita udah. Oke, ini saya dapat video nggak ada suaranya sayangnya ya. Ya, dimasukkan ke ya, bener, pesawatnya datang teman-teman, datang pelan-pelan dimasukkan. Pesawatnya namanya apa? Kelihatan. Oke, cuma ada tulisan apa di situ. Berbawa bom. Bomnya masuk. Akhirnya terbanglah sudah ke angkasa di daratan Jepang, pemirsa. Inilah yang akan terjadi kalau ada yang benar-benar sudah bermainkan ini asli. Wah, ini sudah di atas daratan nih, saya nggak tahu harus gimana. Wah, bom sudah dijatuhkan. Bom sudah dijatuhkan di atas daratan. Jelas luar biasa, langsung. Dan kabarnya ini pilot ini butuh diberi waktu seperempat detik untuk cepat-cepat melarikan diri dari pusat ini, karena apa, asapnya jadi berapa meter ini ya. Sampai tinggi sekali, sampai hampir tinggi posisi pesawat gitu. Nah, pesawat di sini nih yang nyuting ini. Awan jamurnya itu luar biasa. Ciri khas bom atom itu muncul awan jamur. Luar biasa yang berapa. Daya ledaknya sungguh sangat tinggi. Dari sini sudah kelihatan itu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Di bawah mungkin ada orang banyak, orang lagi apa itu. Nah, kita bisa melihat bawah itu seperti ini gitu. Luar biasa. Padahal bom atom ini nggak cuma meledakkan, membakar, tapi efek radioaktifnya itu kan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan kerusakan kromosom dan DNA gitu ya, misalkan kanker, gitu, tumor dan lain sebagainya. Ini saya tahu ya, apakah dulu ada yang menyebar video ini dan baru sekarang ini dokumentasikan tentang akses-akses seperti ini ya. Oke, kita bisa cari ya. Ini adalah bom dijatuhkan ke Jepang, kemudian berikutnya kita masuk ke apa kata Oppenheimer setelah bom ini dijatuhkan ke Jepang. Inilah pernyataannya kurang lebih 5 menit.
ya karena mungkin tadinya nggak membayangkan gitu betapa leledaknya sampai sebegitunya gitu, dan mungkin dia takut gitu senjata ini akan dikembangkan dan ya manusia membuat kiamatnya sendiri gitu. Dan kenyataan setelah itu, tahun-tahun setelah ini memang entah itu Uni Soviet atau Amerika itu sudah berlomba-lomba mengembangkan bom gitu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin di sini kita bisa lihat efeknya dari bom Nagasaki. Kita bisa lihat kita percepat saja, luar biasa, sangat parah. Ini setelah jatuhnya bom, Saya lihat bangunan seperti ini. Apalagi manusia. Oke teman-teman, mungkin banyak yang bertanya kenapa kita ini bahas ya. Biasanya kita bahas matematik, ya prihatin saja ya. Perang Ukraina Rusia belum selesai, sekarang ada perang Israel lawan Palestina, dan saya teringat perkataan Oppenheimer ya. Ada rasa takut kalau nanti bom atom dikembangkan, dan ya nyatanya sekarang banyak negara-negara memiliki bom atom ya, entah itu Amerika, Rusia, bahkan Korea Utara, India kabarnya punya, Pakistan gitu ya. Kita bisa coba kalau nanti jadi perang dunia, kita nggak berharap sampai situ. Itu yang pertama. Yang kedua, yang aneh di kisah ini ya, jalan sejarah ini, mengapa tadinya Jerman, Amerika itu takut dengan Jerman, akhirnya mengembangkan bom sendiri supaya bisa mengebom Jerman. Tapi kenyataannya sebelum bom ini mungkin berhasil dibuat, Jerman sudah takut dulu dengan Uni Soviet gitu ya. Tentara Merah Uni Soviet berhasil merangsek ke Berlin ya, sampai akhirnya konon kabarnya Hitler itu bunuh diri ya. Itu berakibat sudah dominasi Jerman di Eropa saat itu. Nah, ketika itu sudah selesai, kan Jerman sudah merangsek ke Berlin ya, sampai akhirnya konon kabarnya Hitler itu bunuh diri ya. Itu berakibat sudah dominasi Jerman di Eropa saat itu. Nah, ketika itu sudah selesai, kan Jerman sudah tunduk. Tapi kenapa justru bom ini dijatuhkan ke Jepang? Yang mungkin posisi Jepang waktu itu juga sudah sendirian, karena sekutu-sekutunya waktu itu seperti yang pasti juga seperti Jerman, Italia sudah tunduk. Itu yang mungkin pertanyaan sampai sekarang. Oke. Mungkin di video ini banyak hikmah kita bisa ambil. Video mungkin kurang menarik, kurang interaktif, ya mohon maaf ya, karena memang keterbatasan alat. Tapi itu yang akan saya ingin bahas bareng-bareng teman-teman. Banyak misteri dari sejarah-sejarah ini yang dulu-dulu sangat sulit untuk mengungkapkan. Terima kasih. Sejahtera. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya,
Ini referensi-referensi yang saya ambil ya. Silahkan nanti mungkin ada yang pengen lihat versi lengkapnya di video-video itu, karena tadi seperti saya sampaikan video ini saya potong-potong karena ada beberapa yang ya kalau didengarkan kurang menarik ya, karena nggak ada background suaranya atau karena video zaman jadul ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.